warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lumpur petani Indonesia, sahabat-sahabat petani. Ini hasil aplikasi herbisida kombinasi antara Resistar dengan kita kombinasikan dengan Serendi, sahabat. 1 pekan setelah aplikasi. Jadi ini sudah 1 minggu ya kita aplikasi. Pekan kemarin, hari Minggu kemarin, tanggal 18 Mei 2025, rumputnya sangat banyak sekali ya, penuh dengan rumput, sesak dengan rumput. Pokoknya rumputnya sangat tebal. Dan hari ini hari Minggu tanggal 25 Mei, hasilnya seperti ini. Mantul ya. Hasil spraynya banyak yang sudah pada mati, sahabat. Ya, ini sangat efektif ya untuk pengaplikasian herbisida Resistar ini. Kalau di mix dengan Serendi hasilnya seperti ini, sahabat. Namun ada satu catatan yang mesti difahami ya oleh para petani, bahwa dalam pengaplikasian herbisida syarat utamanya itu adalah merata, sahabat. Merata, kemudian aplikasinya juga pelan, tidak boleh terburu-buru supaya kena semua gitu. Kemudian juga menggunakan nozzle yang kasar ya, bukan yang ngabut, yang kasar, sehingga langsung tembus kepada rumputnya dan sekaligus kepada tanahnya ya, karena dalam Serendi itu ada pra dan purna tumbuh ya, sehingga juga antisipasi calon-calon yang biji-biji yang mau tumbuh bisa juga bisa beku. Karena target utama adalah biasanya kita kalau ngeplos itu, kalau serangannya parah, sahabat ya, kita oplos ya. Targetnya adalah rumput yang purna tumbuh ya, kita upayakan merata ya, merata seperti ini, sahabat. Ini mati semua, sahabat, kecuali yang mungkin ketika menyeprai itu tidak terkena, itu ada yang bisa lolos ya, tapi rata-rata sudah pada tewas semua nih, sahabat. Ini barusan ada yang saya bersihkan ya, saya bersihkan apa sisa-sisa nih, rumput-rumput yang sudah mati ini saya bersihkan. Ini yang belum. Terus apakah ini bisa sekali lagi efektif secara maksimal? Ya tentunya masih juga ada yang lolos ya. Lolos itu karena faktor mungkin tidak terkena ya. Jadi harus ditemani ya, kalau kita nyeprai herbisida di lahan tuh harus ditemani bekerja supaya betul-betul rapat dan betul-betul pelan. Ini aja punya saya ini ada yang lolos ya, seperti ini lolos, sahabat. Kalau sudah lolos kayak gini ya nggak mati ya, harus dibersihkan secara manual, tapi paling tidak sudah mengurangi populasi jumlah rumputnya. Ini, sobat. Ini kalau kita bersihkan secara manual butuh berhari-hari gitu. Paling tidak sudah mengurangi. Walaupun nanti akan dilakukan pembersihan secara manual, itu tidak memerlukan ongkos yang banyak sudah. Ini biasanya rumput-rumput yang agak tua ya, tapi mati kebanyakan, sahabatnya. Jadi ada 1-2 yang memang lolos karena tidak rata ya penyepraian, atau juga karena jenis rumputnya itu memang sudah agak tua, jadi agak sedikit bandel. Atau ada beberapa jenis yang memang sedikit kebal ya, sahabat, seperti jenis lulangan. Tadi saya menemukan yang nggak mati itu adalah dari jenis lulangan ya. Ini agak itu agak sulit ya pengendalian lulangan itu, apalagi sudah berumur. Tapi kalau masih kecil itu bisa mati, sahabat. Seperti ini ya, ini nggak mudah mati nih, sahabat. Seperti ini. Rumput kayak gini nih nggak mudah mati ya. Walaupun dispray, rata-rata saya cek ini ya jenis-jenis yang seperti itu yang masih bertahan. Tapi kalau rumput lulangan tersebut masih kecil, itu bisa ya dikendalikan.
Nih, pada mati semua ya. Apalagi jenis padi-padian ya. Langsung keok sahabat. Ini walaupun kayaknya masih bertahan tapi sudah ini sudah putus sahabat. Jadi kalau dibersihkan secara manual itu agak mudah sudah. Wah, ini kemarin tidak kelihatan ya. Sekarang sudah kelihatan nih sahabat. Ini barusan sudah saya bersihkan. Ini mati semua sahabat. Walaupun sudah agak besar padi-padiannya mati. Nih. Mati semua. Sekali lagi yang tidak mati itu karena tidak terspray secara maksimal ya. Atau lolos ya. Atau mungkin kurang apa ya, kurang basah gitu, hanya kena sedikit. Tapi kalau betul-betul basah kuyuh ya mati sahabat. Nih. Jadi tadi sudah saya amati yang tidak mati itu jenis lulangan. Lulangan itu tidak mati sahabat. Kalau yang lain udah mati asalkan kena aja. Syaratnya mati ya kena spray. Kalau tidak kena spray ya tetap sahabat. Ini yang tersisa nih tinggal sisa-sisa benih padi yang tumbuh di musim sebelumnya. Itu yang biasanya. Ini ya contoh yang lolos ini sahabat. Ini bukan tidak mempan ya, tapi mungkin kurang basah. Tapi sebenarnya ini sudah mudah sekali ya. Artinya sebenarnya gulmanya itu sudah menuju proses kematian. Dulu kendalanya di lahan ini memang jenis lulangan nih yang banyak. Ini seperti ini sahabat. Ini lulangan nih seperti ini. Seperti ini nih, rumput-rumput yang seperti ini saya ambil. Ini agak bandel memang. Rumput yang seperti ini agak bandel. Ini saya tumbuh di pemantang sahabat. Mungkin bijinya terbang ke lahan, masuk ke lahan. Tapi ini kalau masih usia muda itu mudah ya dibersihkan. Ini contohnya sahabat, agak sulit ya. Ini sudah agak tua mungkin ketika dispray. Ini sudah menghemat ya. Kalau dibersihkan secara manual ini tidak lama nih sahabat. Kalau seperti ini. Sini kemarin luar sampai tidak kelihatan. Alhamdulillah sudah. Sudah bagus. Sudah tampak padinya. Sangat jauh kalau dibandingkan dengan 1 pekan sebelumnya yang rumputnya sangat tebal sekali sahabat, sampai tidak terlihat ya perbedaan antara padi dan rumput. Kemarin waktu saya foto itu daerah sini, ada sini ya. Ini sudah pada tewas ya. Demikian sahabat-sahabat petani, semoga menginspirasi. Salam satu lumpur petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.